Halo sahabat Hermina, bertemu lagi dengan saya Dr. Christiansen di program podcast Hermina. Dan program podcast Hermina kali ini yang kita bawakan hari ini topiknya paling serius ya, karena topiknya mengancam nyawa. Ini berkaitan dengan serangan jantung. Tentu sahabat Hermina sering dengar ketika ada relasi yang katanya serangan jantung itu sebenarnya apa? Nah, nanti di sini kita akan kupas sedikit mengenai apa itu serangan jantung atau dalam bahasa medis kita sebut sebagai penyakit jantung koroner. Dan bersama saya, siang ini sudah hadir Dr. Lauren, spesialis jantung dan pembuluh darah. Betul itu ya dok ya gelarnya ya dok ya? Iya benar. SPJP itu jantung dan pembuluh darah. Dokter apa kabar? Sehat dok. Baik-baik ya? Ya. Oke. Dok, siang ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan sahabat Hermina mengenai penyakit jantung koroner, dok. Itu apa sih, dok? Oke, jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyakit jantung yang disebabkan karena kurangnya pasokan darah dan oksigen ke otot jantung. Nah, penyebabnya terutama adalah plak aterosklerosis. Plak aterosklerosis. Oke, dok. Bentar, kita review dulu. Jadi, jantung itu bisa degup, bisa gerak karena ada pasokan darah. Benar. Yang ngalirnya lewat sebuah selang pembuluh darah yang namanya pembuluh darah koroner, gitu ya dok? Betul, arteri koroner. Arteri koroner, pembuluh darah arteri yang namanya arteri koroner. Nah ternyata arteri koroner ini kesumbat gitu dok? Bisa penyempitan atau kalau yang berat sampai serangan jantung ya penyumbatan. Oke, dan penyebab sumbatannya itu karena arteriosklerosis. Betul. Arteriosklerosis itu apa dok? Itu adalah timbunan plak yang disebabkan oleh lemak-lemak dan kolesterol. Oh, jadi sahabat Hermina, lemak-lemak itu nanti akan nyumbat di pembuluh darah koroner, arteri koroner gitu ya dok ya? Oke, tinggal tergantung sumbatannya tuh bisa total, separoh gitu ya dok ya? Jadi kalau penyakit jantung koroner yang bergejala umumnya jika penyumbatannya sudah lebih dari 70%. Oke, gitu. Baik. Berarti kalau 70% lebih keluar gejalanya dok? Apa gejalanya dok? Jadi penyakit jantung koroner itu gejalanya umumnya adalah nyeri dada di sebelah kiri. Kenapa kiri dok? Karena jantung kita ada di sebelah kiri. Oke. Gitu ya sahabat Hermina ya. Jangan nyeri dada kiri, bukan nyeri dada kanan. Beda. Nah, itu adalah gejala khasnya. Tetapi kita kiri. harus hati-hati juga kalau misalnya pasiennya obesitas, wanita tua, itu biasanya keluhannya tidak terlalu spesifik. Tidak selalu nyeri dada kiri. Lantas ada tambahan apa? Nah, selain nyeri dada, biasanya disertai dengan keluhan ada penjalaran, bisa penjalaran ke bahu, ke punggung umumnya, kemudian bisa juga dengan berdebar, keringat dingin, muntah, bahkan sampai pingsan. Oke, jadi nyeri dadanya sebelah kiri, bisa jalar ke bahu, jalar lengan kiri. Kalau nyerinya hebat sekali sampai bikin orangnya muntah, sampai bikin pingsan. Dok, nyerinya itu terus-terusan atau hilang timbul dok? Jadi gini, pada awal mungkin belum berat ya. Artinya kalau serangan jantung dia umumnya lebih durasinya lebih dari 20 menit. Tetapi mungkin pada tahap awal ya masih ringan-ringan tuh. Mungkin pada dipakai istirahat dia hilang. Gitu. Jadi duduk santai, tidur dia akan hilang nyerinya. Jadi kalau penyakit jantung koroner umumnya dia akan muncul pada saat aktivitas. Atau pada saat stres. Di mana itu akan meningkatkan detak jantung. Kalau detak jantung meningkat, maka kita si jantung ini akan butuh suplai oksigen dan makanan lebih dong. Betul. Jika memang ada penyakit jantung koroner, dia akan mulai bergejala tuh. Nah, kalau mulai ada gejala kayak gitu kita harus aware. Apalagi kalau misalnya kita punya faktor-faktor resiko. Faktor risikonya itu apa dok? Nah, faktor resiko ada macam-macam ya dok Chris. Yang pertama adalah penuaan, itu nggak bisa dicegah. Jadi semakin tua kita, maka kita akan berpotensi terkena serangan jantung koroner, penyakit jantung koroner. Ya, artinya yang usianya lebih tua, lanjut, dia mempunyai resiko untuk terkena jantung koroner lebih besar. Gitu. Yang kedua, apabila ada riwayat keluarga yang memiliki jantung koroner, terutama pada usia muda ya. Pada usia muda, jadi misalnya orang tuanya nih terkena serangan jantung di usia kurang dari 40 tahun, maka anaknya akan punya resiko lebih tuh. Oh begitu. Jadi kalau orang tua kita
tidak memiliki risiko, tidak pernah sakit serangan jantung atau jantung koroner, maka anaknya kemungkinan risikonya lebih rendah gitu ya dok? Iya. Oke, tapi kalau orang tua kita punya, maka anaknya sudah pasti menurun. Bukan sudah pasti dok, tapi resikonya menjadi lebih tinggi daripada yang dibanding yang orang tuanya sehat-sehat aja. Oke, paham. Nah, siap. Apalagi dok? Selain itu diabetes, gula ya, hipertensi, darah tinggi, kolesterol tinggi, kebiasaan merokok nih dok, penting kebiasaan merokok. Oke, sahabat Hermina inget ya iklan rokok tuh ya, kan ditulis merokok dapat menyebabkan bla bla bla, salah satu ini tuh ya dok ya. Oke, apalagi dok? Obesitas, kemudian aktivitas fisik yang rendah, nggak pernah olahraga. Nah itu dia. Dan yang terakhir mungkin stres ya dok. Stres, oke. Itu semua adalah faktor risiko yang sahabat Hermina di luar sana bisa mudah ketahui ya dok ya. Darah tinggi, gula, obesitas, kegemukan gitu ya. Lantas apa yang harus kita lakukan dok untuk itu semua? Kita harus ngapain biar kita jangan sampai jatuh ke dalam jantung koroner? Kalau misalnya kita punya faktor risiko yang tadi sudah saya sebutkan, ya sudah pasti harus dikontrol dok. Bagaimana dok caranya? Ya harus berobat rutin jika memang ada diabetes. Jadi kalau yang tadi 2 faktor seperti faktor penuaan dan faktor riwayat keluarga itu tidak bisa dimodifikasi ya dok. Selain itu bisa dimodifikasi. Gitu. Dok, masalahnya dok, kita punya kultur itu baru berobat kalau udah kenapa-napa. Nah itu dia, itu adalah salah satu pentingnya MCU dok. Medical check up? Jadi terutama kalau udah 40 tahun nih, harus rutin medical check up, paling nggak setahun sekali. Minimal setahun sekali. Jadi kita harus medical check up, sahabat Hermina. Tujuannya juga bukan hanya kerutinan saja ya dok ya, tapi dengan medical check up itu kita bisa membantu menyingkirkan faktor risiko tadi ya dok. Kalau dia sakit gula ketahuan, kalau dia darah tinggi dia ketahuan, kalau di medical check up diukur indeks massa tubuhnya ternyata dia dihitung obesitas ya ketahuan. Jadi dengan begitu kita bisa cari tahu faktor risikonya sedini mungkin. Jadi kita bisa tahu lebih awal tuh dok. Sedini mungkin. Sehingga pola hidup kita dan pola makan kita bisa lebih kita atur nih. Sehingga kita nggak sampai jatuh ke dalam keadaan udah sakit. Betul. Menarik sekali. Dok, ini sangat mencerahkan dok. Saya terpukau dengan penjelasan ini dan tentu sahabat Hermina di rumah juga pasti akan terpukau dengan penjelasannya. Jadi sebenarnya jantung koroner itu bisa kita cegah dengan sederhananya satu kata, medical check up ya dok. Dan habis itu jaga pola hidup, betul dok? Ya. Dok, dokter praktek di Hermina mana dok? Di Hermina Tangerang dok. Tiap hari apa dok? Saya ada di setiap hari Senin sampai Sabtu. Bahkan hari Minggu pun saya juga praktek. Wow, every day in Hermina. Iya. Jadi sahabat Hermina, bagi yang ingin tahu tentang penyakit jantung koroner atau apapun terkait jantung lebih lanjut dan ingin ngobrol sama narasumber kita hari ini Dr. Lauren, maka silakan berkontak dengan Hermina Tangerang. Terutama bagi sahabat Hermina yang lokasinya sekitaran Hermina Tangerang ya dok ya, mudah menjangkaunya. Dok, terima kasih ya dok. Sama-sama dokter Kris. Sebuah tips yang membuka wawasan, tips yang membuat kita sehat. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi buat ngobrol tentang jantung bagian lain ya dok ya. Siap. Sahabat Hermina, demikian obrolan kita siang ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.